Halo teman-teman. Sebelum cerita dimulai, klik subscribe dulu ya, supaya kamu selalu dapat update video horor baru setiap minggu. Malam di Beijing turun dengan lambat, seperti kain hitam yang dilipat berulang di atas kota yang tak pernah benar-benar tidur. Lampu-lampu gedung memantul di jalan yang basah, sementara angin dingin membawa aroma tanah, hujan, dan sedikit debu yang menggigit hidung. Di tengah hiruk-pikuk itu, satu nama yang dulu dikenal seluruh negeri kini hanya disebut dengan bisik-bisik ketakutan, Yu Menglong. Aktor muda, penyanyi, model, sekaligus sutradara yang karirnya menanjak cepat bak meteor, sebelum semuanya berhenti dengan satu kata, kematian. Tapi tidak semua orang tahu bahwa malam terakhir hidupnya bukan sekadar kecelakaan, bukan juga bunuh diri. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang menyelimuti, sesuatu yang bahkan sampai sekarang membuat siapapun yang membicarakannya merasa seolah sedang diseret perlahan ke dalam lingkaran kutukan yang sama. 3 hari sebelum kematiannya, Yu Menglong terlihat duduk sendirian di balkon apartemennya di distrik Chaoyang. Rokok di tangan kirinya terbakar separuh, sementara tangan kanannya memegang benang merah panjang yang melilit di jari kelingkingnya. Tak ada yang tahu dari mana benang itu berasal. Asistennya sempat bercerita, benang itu tidak pernah ia lepas bahkan saat tidur. Ia bilang, itu adalah jimat pemberian seorang produser senior di agensinya, seseorang yang konon sangat dihormati karena punya banyak koneksi, tapi juga ditakuti karena sering dikaitkan dengan ritual-ritual aneh. Katanya, benang itu akan mengikat takdir karirnya pada keberhasilan dan ketenaran. Namun, tak ada yang menyangka bahwa benang itu ternyata bukan simbol keberuntungan, melainkan perjanjian berdarah. Di tengah malam, kamera CCTV apartemennya sempat merekam sesuatu aneh. Tepat pukul 2.33 dini hari, sosok Yu Menglong terlihat berjalan ke ruang kerjanya, lalu berhenti di depan cermin besar. Ia menatap pantulan dirinya cukup lama, lalu berbicara seperti sedang berdebat dengan seseorang yang tidak terlihat. Tidak ada suara, tapi gerak bibirnya menunjukkan kata yang sama berulang kali. Aku tidak mau lagi. Setelah itu, lampu ruangan berkedip. Cermin retak sedikit di sisi kiri, lalu pemandangan dalam rekaman menjadi kabur. 5 menit kemudian, ketika gambar kembali jelas, Yu Menglong sudah tak terlihat. Yang tertinggal hanya benang merah yang tergantung di ujung meja, seolah ada seseorang yang menariknya dari dalam cermin. Besok paginya, agensinya mengumumkan bahwa Yu Menglong meninggal dunia karena insiden tidak terduga saat sedang syuting proyek barunya di area Museum 798. Namun orang-orang yang berada di lokasi tahu, tak ada kamera yang sedang menyala saat itu. Mereka bilang tubuhnya ditemukan di ruang bawah tanah museum, di antara patung-patung seni yang belum selesai dipasang, dengan benang merah melilit di lehernya. Tak ada luka selain itu, namun kulit di wajahnya tampak pucat membiru, matanya terbuka lebar menatap kosong ke atas, dan di sekelilingnya berserakan bulu-bulu burung yang belum diketahui asalnya. Berita itu menyebar cepat. Tapi yang lebih cepat adalah rumor. Ada yang bilang ia menjadi korban persaingan di dunia hiburan, ada yang bilang ia mengakhiri hidupnya sendiri karena depresi, namun yang paling menyeramkan datang dari mantan staf agensinya sendiri. Mereka berbisik bahwa Yu Menglong dijadikan tumbal, sebuah perjanjian rahasia antara sang agensi dengan entitas tertentu untuk menjaga ketenaran dan kelangsungan bisnis. Setiap beberapa tahun, seseorang harus dikorbankan, dan kali ini giliran Menglong. Ia sendiri konon sudah tahu sejak sebulan sebelum kejadian. Ia mencoba kabur, namun benang merah di tangannya tidak pernah putus. Makin lama makin erat, seolah ada yang menariknya kembali setiap kali ia mencoba melepaskan diri. Beberapa hari setelah kematiannya, semua akun media sosial Menglong dihapus. Tapi satu video pendek sempat beredar di forum gelap. Video itu hanya berdurasi 27 detik, menampilkan dirinya sedang duduk di ruang gelap dengan wajah pucat. Di belakangnya, bayangan seseorang terlihat melintas cepat. Menglong menatap kamera dan berbisik, "Jika aku tidak kembali, jangan percaya apapun yang mereka katakan." Setelah itu layar bergoyang, dan video berhenti dengan suara seperti napas berat. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu siapa yang merekamnya.
Beberapa yang mengunduh video itu mengaku laptop mereka rusak tanpa sebab, bahkan satu pengguna melaporkan benang merah muncul melilit di pergelangan tangannya saat menonton video tersebut di malam hari. Sementara itu, agensi tempat Menglong bernaung berusaha menutup semua rumor. Mereka menggelar konferensi pers dan menyebut kematiannya sebagai tragedi syuting yang tidak disengaja. Namun banyak fans yang tidak percaya. Ada satu penggemar bernama Likian, seorang gadis berumur 23 tahun yang sudah mengikuti karir Menglong sejak debutnya. Ia mulai menelusuri kejadian-kejadian aneh di balik kematian idolanya itu. Dalam pencariannya, ia menemukan bahwa hampir setiap artis besar yang pernah bekerja dengan agensi yang sama mengalami kematian atau insiden aneh. Ada yang hilang tanpa jejak, ada yang tiba-tiba berhenti tampil di publik, dan beberapa bahkan ditemukan meninggal dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Jangan cuma nonton doang, share pengalaman horor kalian di kolom komentar, siapa tahu bisa bikin kita semua merinding bareng. Suatu malam, Likian pergi ke Museum 798 tempat Menglong ditemukan. Ia datang diam-diam, melewati pagar pembatas, hanya ditemani senter kecil. Udara di dalam ruangan itu begitu dingin dan berat, seolah setiap tarikan napas mengandung debu dan bisikan. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong gelap dengan dinding yang dipenuhi lukisan ekspresif. Salah satu lukisan membuatnya berhenti. Di tengah kanvas besar itu, ada wajah Menglong, tapi matanya kosong, dan di sekelilingnya tergambar benang merah yang menjalar ke seluruh ruangan seperti akar pohon. Likian menelan ludah, mencoba memotret dengan ponselnya, tapi layar ponsel tiba-tiba mati. Dari arah belakang, terdengar suara seretan lembut seperti benang yang ditarik perlahan. Ia menoleh cepat, tapi hanya menemukan bayangannya sendiri. Namun ketika ia menatap kembali ke lukisan itu, mata Menglong di dalam lukisan menatap langsung ke arahnya. Tatapan itu dingin, penuh peringatan. Sejak malam itu, Likian mulai mengalami hal-hal aneh. Setiap kali ia tidur, ia bermimpi berada di panggung kosong. Lampu sorot menyala satu-satu, dan di tengahnya berdiri Menglong dengan senyum kaku. Di ujung jari kelingkingnya, benang merah menjuntai, bergerak sendiri seolah hidup. Mereka sudah mengambilku, katanya dalam mimpi, tapi mereka belum puas. Mereka butuh lebih banyak. Likian selalu terbangun dengan napas terengah, dan setiap kali itu terjadi, ia menemukan benang merah melilit di tangannya, meski ia yakin tidak pernah memilikinya. Ia mencoba membuangnya, membakar, bahkan mengguntingnya, tapi benang itu selalu muncul kembali keesokan paginya. Orang-orang mulai memperingatkannya untuk berhenti mencari tahu. Salah satu staf lama agensi bahkan menemuinya diam-diam dan mengatakan, kalau kamu terus menggali, kamu akan bernasib sama. Mereka masih mengawasi. Namun rasa penasaran Likian sudah terlanjur berubah menjadi obsesi. Ia percaya roh Menglong belum tenang, dan kutukan benang merah itu masih aktif, mencari korban baru untuk menjaga perjanjian lama. Ia pun menulis semua temuannya di blog pribadi, termasuk foto-foto lokasi kejadian dan potongan pesan terakhir dari beberapa artis yang menghilang. Anehnya, setiap kali ia menulis, jari kelingkingnya selalu terasa nyeri seperti tertarik oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Malam demi malam, suasana di sekitarnya makin aneh. Suara langkah kaki di koridor apartemennya muncul setiap pukul 2 pagi. Ketika ia membuka pintu, tak ada siapapun. Hanya seutas benang merah tergeletak di lantai, seperti baru saja dipotong dari sesuatu. Suara napas lirih terdengar dari arah cermin, dan setiap kali ia menatap pantulannya, bayangan di belakangnya selalu tampak sedikit berbeda. Kadang seperti Menglong, kadang seperti sosok lain yang tidak ia kenal, tapi matanya selalu sama, kosong, menuntut, dan dingin. Ia mulai menyadari bahwa mungkin bukan ia yang mencari kebenaran, tapi kebenaranlah yang sedang mendekatinya. Beberapa minggu kemudian, blog Likian tiba-tiba hilang. Semua postingan, foto, dan catatan yang ia buat lenyap seolah tak pernah ada. Tetangganya bilang ia pergi ke luar kota, tapi tidak pernah kembali. Hanya ada satu hal yang tersisa di kamar apartemennya, sebuah cermin besar dengan retakan di sisi kiri,
dan seutas benang merah tergantung di bingkainya. Di permukaan cermin itu, jika diperhatikan dari sudut tertentu, tampak samar bayangan seseorang berdiri di belakang, menatap dengan mata kosong yang pernah dikenal jutaan penggemar di seluruh dunia. Sejak itu, nama Yu Menglong kembali disebut bukan sebagai bintang, tapi sebagai legenda kutukan. Orang-orang bilang siapapun yang berani membicarakan kematiannya, terutama menyebut kata benang merah saat tengah malam, akan mulai merasakan sesuatu menarik di jari kelingkingnya. Awalnya hanya gatal, lalu terasa seperti ada yang melili perlahan, semakin kuat setiap kali mereka mencoba mengabaikannya. Dan bila benang itu sudah terikat sempurna, mereka akan mulai melihat bayangan Menglong di cermin mereka sendiri, berdiri diam, tersenyum samar, dan berbisik, "Giliranmu." Dan dari situlah misteri ini tidak pernah benar-benar berakhir. Kalau kalian penasaran apa yang terjadi selanjutnya dengan Li Qian dan benang merah, pastikan subscribe sekarang, like video ini, dan tulis komentar kalian di bawah ya.